Oke, untuk video kali ini gue akan menjelaskan apa pahit-pahitnya di dalam bisnis ekspor. Banyak yang bilang bisnis ekspor itu untungnya besar, sangat menguntungkan, banyak buyernya. Oke, di balik itu gue akan bahas pahit-pahitnya ekspor apa aja. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah supplier yang tricky. Maksud tricky gue ini adalah, contohnya kalian sudah punya buyer nih, kalian beli kan ke supplier barangnya. Nah, misalkan di sistem pembayarannya kalian sudah deal dengan supplier kalian akan bisa curangi kalian di spek. Harusnya mintanya grade 1, dikasihnya grade 2. Atau enggak dikasih grade 1, dicampur juga grade 2, di mix sama mereka. Jadi contohnya misalkan barang disusun, paling bawah dikasih yang jelek gitu. Kalian harus memperhatikan hal-hal tersebut ya. Dan salah satunya inilah pahit-pahitnya kalau kalian ekspor dari segi supplier. Ya ini tanda-tanda buyer bisa tidak lanjut lagi karena barangnya tidak sesuai spek yang diminta. Untuk yang pertama ini khususnya pemula ya, karena memang pemula itu masalah spek aja kita juga kadang-kadang tidak tahu spek detailnya seperti apa. Yang sebenarnya bagaimana kita tuh belum paham. Sedangkan supplier kita ini yang sudah berjalan bertahun-tahun, otomatis supplier kita lebih mengerti dibanding kita. Yang kedua adalah kalau produk kalian jelek, buyer kalian nggak beli sama sekali. Inilah salah satu pahit-pahitnya. Misalkan kalian punya buyer kalian bayarnya briket. Nah, briket ini tiba-tiba sampai negara tujuannya jelek, buyer kalian nggak beli lagi sama sekali guys. Jadi stop sampai di situ. Itulah salah satu kekurangan ekspor. Beda sama kita kalau jualan online. Kalau satu customer yang jelek, masih ada customer yang lain. Jadi tetap berjalan dengan lancar, cuman kita ada pengurangan dari pembelian aja. Beda sama ekspor, kalau satu buyer ini jelek kita kasih, dia akan nggak beli lagi. Sama sekali nggak akan beli lagi. Ibaratnya yang nggak ada kesempatan kedua untuk ekspor ini. Kita masuk yang ketiga. Untuk yang ketiga ini, pemula akan kesusahan quality control. Kenapa gue bisa bilang begini? Karena kita kan sebagai pemula, kita tuh belum banyak kenalan. Belum banyak kenalan yang mengerti barang briket, barang kelapa. Jadi kemungkinan untuk produk itu jelek itu sangat besar. Kita harus bener-bener cari link kemana-mana, cari. Kadang-kadang juga susah ya. Kita mau kenalan dengan orang yang mengerti pun tidak mau kenalan sama kita karena mereka sudah besar ya. Kecuali kalian memakai pabrik, bisa quality control terjaga. Kecuali kalian produksi sendiri. Nah, inilah salah satu pahit-pahitnya ekspor. Kita masuk yang keempat guys. Yang keempat ini adalah peraturan yang sangat ribet ke negara tujuan ya. Contohnya gua juga pernah kirim ke negara Korea Selatan. Akhirnya buah gua dibakar guys. Nah, kenapa dibakar? Karena tidak sesuai dengan ketentuan di negara tersebut. Harusnya suhu tersebut terjaga selama perjalanan itu minus 18 derajat. Ternyata di perjalanan tuh naik turun. Nah, inilah masalahnya. Mereka ada track recordnya di jalan pun. Sangat detail sekali. Oke, kita masuk yang ke berapa tuh? Gue lupa. Kita masuk yang kelima guys. Forwarder yang tidak bertanggung jawab. Pasti yang pemula juga mendapatkan forwarder yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, kalian kirim barang dari Indonesia ke daerah China. Sampai China, ternyata nggak bisa diterima oleh buyer. Nah, kita otomatis tanya siapa? Kita pasti tanya forwarder kan. Forwarder ini akan, ya istilahnya cuci tangan lah. Dia nggak mau urusan. Pokoknya dia bilang, ya yang penting tugas saya berhasil kirim sampai China. Ya, nama juga kita pemula kan gimana ya? Kita nggak ngerti. Apalagi misalkan forwarder itu khususnya di pengiriman, harusnya mereka lebih mengerti dibanding kita. Makanya kita tanya mereka kan. Nah, kalian harus cari nih forwarder yang bener. Hati-hati. Karena banyak sekali forwarder yang nggak tanggung jawab. Maunya udah dapet duit, kirim. Udah, pokoknya gue nggak mau tahu sampai Cina lu diterima apa enggak. Udah, pokoknya. Pokoknya kalian harus hati-hati cari ini. Kita masuk yang ke-6. Untuk yang ke-6, data buyer bisa bocor guys. Terutama kalian yang pakai pabrik ya. Apalagi pabriknya main briket, buyer kalian briket. Nah, itu hati-hati tuh. Kita hanya perantara ya. Perantara itu powernya tidak terlalu kuat guys. Jadi mereka bisa istilahnya kong kali kong antara buyer dan supplier. Kalau bahwa mereka itu bertransaksi tanpa sepengetahuan kita. Nah, di sini pahit-pahitnya. Makanya data buyer harus kalian jaga. Kenapa di video-video gue kemarin gue bilang data buyer itu privacy? Yaitu
kita harus jaga. Yang boleh tahu hanya pengiriman, forwarder. Pokoknya masalah data buyer ini hanya tahu kita aja, nggak boleh si pabrik atau nggak boleh si orang lain lah, siapa teman kalian atau saudara kalian itu jangan deh. Pokoknya data buyer ini privacy ya. Yang ketujuh, ini kita masuk ke dalam permodalan ya. Untuk permodalan ini memang jujur ya, gue bisa bilang pahit-pahitnya gue juga tetap pakai modal di sini. Karena nggak ada yang bisnis itu tanpa modal ya. Karena memang modal ini itu harus kita siapkan guys. Contohnya buyer datang ke sini, kita harus layani, itu pakai duit. Nah, kita juga join di pembelajaran ekspor ini itu juga pakai duit. Kita promosi website, buat apapun itu semua butuh modal. Jadi kalian jangan berpikir itu tidak membutuhkan modal ya. Dan juga yang gue mau kasih tahu di sini, kenapa kita membutuhkan modal. Contohnya kalau buyer ada yang mau beli LC, caranya letter of credit itu kita harus modal dulu, kita harus beli barangnya dulu, siapin, kirim, baru cair selama 7 hari. Baru uang itu cair guys. Nah, ini hal-hal yang harus kalian perhatikan dan kalian siap. Jadi kalian istilahnya tidak zong lah, ntar join ekspor, ternyata aduh butuh modal nih. Gimana gue mau jalan kan? Nah, itulah yang harus kalian perhatikan. Oke, gini aja video dari gue. Semoga membantu kalian. Kali ini gue akan membahaskan untuk pahit-pahitnya ya. Kalau udah manis-manisnya udah basi, udah biasa. Gue bahas pahit-pahitnya di sini. Terima kasih yang udah nonton ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue, follow Instagram Eksportir Muda juga ya. Karena di sana juga nanti gue adain webinar juga ya guys ya. Bagi pemula ekspor. Oke, thank you. See you in the next video.